Bukan hanya jalan tol Gilimanuk dan jalan lingkar selatan Badung di Bali, LRT pun juga akan dibangun di Bali. Kabarnya akan menggandeng Korea Selatan. Bagaimana informasi selengkapnya? Simak video ini. Assalamualaikum semuanya. Salam kenal buat yang baru lihat video ini, dan salam satu aspal buat subscriber yang sudah setia mendukung channel ini. Bertemu lagi di channel Sawah Deso, channel yang membahas mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di sini semua konstruksi dibahas secara terbuka dan mendalam dengan kemasan yang ringan. Masih dari Bali, kini ikut menyusul rencana pembangunan LRT akan ikut dibangun di Bali. Mengingat Bali banyak pariwisatanya, maka dari itu Korea Selatan akan berinvestasi di Bali dalam bentuk pembangunan LRT. Bagaimana kabar terbarunya? Yuk simak video ini. Sebagai dukungan kalian, sebelum tayangan ini berlanjut, ada baiknya subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu, supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Rencana proyek LRT Bali terus bergulir. Terkini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Park Tae-sung, membahas proyek LRT Bali. Ternyata, Korea Selatan sudah mengkaji proyek LRT di Bali. Saat ini, Pemprov Bali telah bekerja sama dengan Korea Selatan melalui Korea National Railway untuk menyusun kajian prastudi kelayakan. Kajian ini bersifat rencana pembangunan LRT dengan rute Bandara Ngurah Rai Seminyak sepanjang 9,46 km. Hasilnya, proyek LRT Bali berdasarkan hasil kajian tersebut dibagi menjadi dua fase, yaitu fase 1A rute Bandara Stasiun Central Park sepanjang 5,3 km dan fase 1B rute Stasiun Central Park Seminyak sepanjang 4,16 km. Selain itu, proyek LRT Bali fase kedua juga ikut dikaji, yaitu untuk rute Seminyak Mengwitani. Rencana LRT di Bali saat ini akan menunggu restu Badan Perencanaan Nasional atau Bappenas untuk memasukkan moda transportasi ini ke dalam rencana mobilitas perkotaan. Sedangkan PT Nitya Karya Persero bersama Korea National Railway (KNR) menyerahkan hasil pra-feasibility study pembangunan LRT Bali. Hasil pra-feasibility study itu diserahkan kepada Gubernur Bali. Pembangunan perlintasan LRT dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai hingga ke Seminyak ini dibagi menjadi dua tahapan. Pertama, dimulai dari bandara menuju Central Park Kuta kurang lebih sepanjang 5,3 km. Pembangunan LRT dari bandara menuju Central Park Kuta direncanakan sebagian berada di bawah tanah. Kemudian, yang kedua, yakni dari Central Park Kuta menuju ke Seminyak yang panjangnya sekitar 4,16 km. Menurut Samsi, hasil prastudi kelayakan dari PT Nitya Karya Persero dengan KNR ini nantinya akan dikaji terlebih dahulu di internal pemerintah Provinsi Bali. Setelah itu, Pemprov Bali akan menindaklanjuti ke Kementerian Perhubungan. Beliau juga menjelaskan akan bersurat kepada Menteri Perhubungan bahwa SF sudah dilaksanakan dan membutuhkan dukungan pemerintah. Nantinya Kementerian Perhubungan akan mencarikan fundingnya, apakah memungkinkan fundingnya dalam negeri atau harus menggunakan bantuan dari luar negeri. Apapun bentuknya, dia harus masuk ke Bappenas. Dari Bappenas nanti akan dikirim ke Menteri Keuangan untuk distudi lebih lanjut. Beliau mengatakan pembiayaan dari pembangunan LRT ini butuh dukungan dari pemerintah. Sebab, jika diberlakukan melalui skema business to business,
tidak bisa terpenuhi di tengah pandemi COVID-19 karena harganya akan terlalu mahal. Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan LRT ini mencapai hampir 8 triliun rupiah. Pemprov Bali memang mendorong pembangunan LRT tersebut dan sudah dimasukkan ke dalam rencana induk pengembangan Provinsi Bali. Bahkan pihaknya di Pemprov Bali mempunyai beberapa target. Salah satunya di tahun 2021, perencanaan ini harus sudah sampai kepada Menteri Keuangan. Kemudian konstruksi pembangunan LRT ini akan dimulai sekitar 2023. Jadi harapan financial close itu kurang lebih tahun 2022 harus sudah mendapatkan financial closing. Sudah ada kejelasan pembiayaan, sudah ada komitmen pembiayaan juga. Tujuan pembangunan LRT ini untuk memperbaiki sistem transportasi di Pulau Dewata. Salah satunya dengan meningkatkan backbone transportasi lebih baik. Dan masyarakat mulai secara bertahap pindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Bahkan, Pemprov Bali berharap mempunyai 2 buah LRT ke depan. Selain dari bandara menuju Seminyak, LRT rencananya juga bakal dibangun dari bandara menuju ke Sanur. Namun LRT menuju Sanur rencananya bakal disiapkan oleh PT KAI. Sementara itu, Direktur Utama PT Nitya Karya Persero, Haidar A. Karim, mengatakan bahwa pihaknya hanya mendukung Pemprov Bali dalam pembangunan LRT tersebut. Dalam prastudi kelayakan yang diserahkan di dalamnya berisi perencanaan pembangunan dengan rencana keuangan, termasuk mengenai analisa bisnis di dalamnya dan tekniknya. Selanjutnya nanti ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Itulah informasi mengenai rencana pembangunan LRT di Bali yang akan berkolaborasi dengan Korea Selatan. Semoga saja apa yang direncanakan cepat terwujud demi memasukkan Indonesia dan Bali khususnya. Semoga tayangan ini bermanfaat dan jangan lupa dukung selalu channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kabar terbarunya. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.